Assalamualaikum wahai calon penghuni surga. Apakah kalian tahu bahwa Ya'juj Ma'juj bukan makhluk mitos belaka dan sebenarnya ia berwujud seperti manusia? Islam juga mengatakan bahwa salah satu tanda akhir zaman atau hari kiamat adalah datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak informasi yang bertebaran tentangnya, salah satunya terkait dengan karakternya. Kisah menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Yafits, putra Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian mereka berada di tempat yang Allah sembunyikan. Karakter Ya'juj Ma'juj tidak dijelaskan dengan jelas di dalam Al-Quran. Tetapi, sebagian ahli tafsir menilai, kaum ini merupakan simbol dari sifat-sifat buruk manusia. Sejarawan Arab dan Barat menjelaskan bahwa suku ini sering menginvasi negeri-negeri sekitarnya pada waktu yang berbeda. Mereka sering mendatangkan malapetaka di muka bumi dan menghancurkan beberapa bangsa. Munculnya Ya'juj dan Ma'juj ditakdirkan untuk menimbulkan kekacauan sesuai dengan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman akhir nantinya. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini semakin semangat untuk memberikan kisah-kisah yang bisa meningkatkan iman kita. Diriwayatkan bahwa Nabi Nuh alaihi salam memanggil semua anaknya sebelum kematiannya. Namun, dua anak Nuh yang bernama Ham dan Yafits tidak menanggapi ajakan tersebut karena sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Yafits lebih memilih bersama istrinya daripada menerima ajakan ayahnya. Hal inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan balasan bagi mereka. Yafits dan istrinya memiliki seorang anak bernama Sanaf yang kemudian dikatakan sebagai asal-usulnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj akan muncul setelah diturunkannya Dajjal dan Nabi Isa alaihi salam. Mereka akan membunuh semua penghuni bumi. Lalu mereka juga akan menembakkan panah ke arah langit untuk membunuh penghuni langit. Mereka akan menghancurkan apa saja yang ada di sekitar mereka. Jika mereka melewati suatu danau, maka air danau tersebut akan habis karena sifat rakus mereka. Merujuk pada tafsir Al-Marag, jilid 16 karya Ahmad Mustafa Al-Marag, Ya'juj Ma'juj secara fisik berasal dari bangsa Turki dan Mongol. Sifat-sifat ini dijelaskan dalam hadis Nabi. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis dari Ibnu Harmalah bahwa kemudian Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang. Bahkan saat itu mereka datang dari segala arah. Wajah mereka seperti perisai berlapis kulit." Hadis riwayat Ahmad nomor 5271. Dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut Ibnu Jarir, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh, khusus dari keluarga Yafit bin Nuh alaihi salam. Kisah Ya'juj dan Ma'juj ini terkait dengan Zulkarnain, di mana Zulkarnain adalah seorang hamba Allah yang syoleh yang sering bepergian dari timur ke barat. Allah berfirman, وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Sesungguhnya tidak mungkin atas penduduk pada suatu negeri yang telah kami binasakan bahwa mereka tidak akan kembali kepada kami. Hingga apabila dibukakan tambak Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan datangnya janji yang sebenarnya hari kiamat sudah dekat, maka tiba-tiba mata orang-orang kafir melebar. Mereka berkata, "Celakalah kami, sesungguhnya kami adalah orang yang dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 95-96. Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada dan diwariskan dari generasi ke generasi, memiliki banyak anak, tidak satupun dari mereka meninggal, kecuali akan ada kelahiran dari 1000. Hal ini disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Amr,
yang diriwayatkan oleh Al-Hakim rahimahullah dalam Mustadraknya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dari mereka. Allah menetapkan munculnya Zulkarnain yang menggunakan bakatnya untuk membangun tembok dari besi dan tembaga di antara dua gunung besar. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. Yang artinya, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Lalu mereka berkata, "Wahai Zulkarnain, sesungguhnya Yajud dan Majud itu adalah orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, maka bisakah kami memberikan sesuatu pemberian kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Quran Surat Al-Kahfi, ayat 93-94. Sesudah Nabi Zulkarnain membuat tembok tersebut, dia pun berkata, هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. Yang artinya, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka jikalau sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur lebur. Dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka pada hari itu bersatu padu antara satu dengan yang lain. Surat Al-Kahfi, ayat 98-99 hingga akhir ayat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan, adanya Yakju dan Makju itu sebagai bagian dari tanda kiamat. Dia berkata, لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آيات طلوع الشمس من مغربها والدخان والدبة وخروج يأجوج ومأجوج. Yang artinya, kiamat tidak akan terjadi sampai kalian melihat adanya 10 tanda, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, munculnya asap dukun, adanya dabah yaitu hewan melata yang bisa berbicara, serta keluarnya Yakjuj dan Makjuj. Hadis riwayat Ahmad nomor 16144, Abu Daud nomor 4311 dan disyohihkan Syuaib oleh Arnaud. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menjelaskan, حتى إذا بلغ بين السدين قال الجبلين الردم الذي بين يأجوج ومأجوج أمتين من وراء ردم ذي القرنين قال الجبلان أرميني وأذربيجان. Yang artinya, hingga apabila mereka telah sampai di antara dua buah gunung, kata Ibnu Abbas, dua gunung tempat tembok yang menghalangi Yakjuj dan Makjuj, dua kaum di balik tembok Zulkarnain. Beliau mengatakan, dua gunung itu adalah Armenia dan Azerbaijan. Dari tafsir At-Tabari 16/16, Ma'ani Al-Quran 4/293, Al-Muharrar Al-Wajiz 3/541, dan Zadul Masir 5/189. Kisah tersebut di atas merupakan bagian dari ijtihad Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ada juga yang mengatakan bahwa tembok itu ada di tembok Cina, dan tentang hakikatnya tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan Allah tidak memberikan informasi terperinci tentang tempat ini. Yajuj dan Majuj akan berjalan dengan cepat untuk membuat kerusakan di bumi. Beginilah sikap mereka digambarkan ketika mereka keluar dari tembok penjara. Banyak hadis yang bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan kisah keluarnya Yajuj dan Majuj setelah peristiwa dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa. Singkat cerita, datanglah Yajuj dan Majuj. Mereka berdatangan dari semua tempat-tempat yang tinggi dengan sangat cepat, lalu menginjak-injak negeri manusia. Tidak akan mereka mendatangi sesuatu tempat, melainkan mereka akan menghancurkan tempat itu. Dan tidak sekali-kali mereka melewati suatu sumber air, melainkan mereka akan meminumnya sampai kering. Kemudian Nabi Isa melanjutkan ceritanya. Setelah itu, orang-orang kembali bersembunyi ke negaranya untuk menghindari kejahatan Yajuj dan Majuj. Mereka mengadukan kepadaku tentang perbuatan Yajuj dan Majuj.
maka aku berdoa kepada Allah untuk membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Pada akhirnya, Allah pun memusnahkan mereka hingga bumi tercemar berat oleh mayat mereka yang sangat bau. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus burung berleher seperti unta untuk membawa bangkainya dan membuangnya sesuai kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan lebat yang menyapu bersih semua bekas bangkainya. Berita Ya'juj dan Ma'juj adalah berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, seorang muslim yang taat harus menerimanya. Bukankah ciri orang iman itu percaya pada hal gaib yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Hal-hal gaib akan terjadi di akhir zaman, termasuk kabar munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, dari kisah ini, semoga kita bisa menambahkan wawasan dan mengambil hikmah yang ada agar kelak kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan bermanfaat bagi sesama. Jika ada kata-kata atau penulisan pada video ini yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kami bisa terus semangat untuk memberikan kisah-kisah yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.